Selamat pagi. Pagi. Kembali lagi di Jaka News. Jakaspro News Membahas isu-isu terkini dengan opini dari sumber masa masa kini. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Saya Zika Sofia Firdausi dari Jakaspro dan rekan saya. Tommy dari Jakaspro. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke beritanya. Zik, bentar lagi weekend nih. Enaknya liburan kemana ya? Enaknya ke Jogja nggak sih atau nggak deket-deket situ lah? Ada tempat recommended gak di Jogja? Ini ada tempat yang lagi dibicarain banget nih, yaitu keajaiban dunia di Indonesia. Ada Candi Borobudur yang dulunya masuk 50.000, sekarang 750.000. Kok bisa ya? Kenapa ya? Oke, ini ada beritanya nih dari detik.com. Judulnya, naik nggak akhirnya rencana tarif Candi Borobudur 750.000 dibatalkan. Tapi ini ya, kalau dibaca dari beritanya, isi beritanya tuh cuma adanya penundaan, belum ada pembatalan. Mungkin bisa jadi kedepannya diterapin, bisa jadi juga nggak diterapin. Nah itu kira-kira kenapa sih kok 750.000 itu soalnya mahal banget buat warga kita gitu loh. Lalu menurut pandangan saya ya, sama masyarakat tuh kayak karena fasilitas di candi itu dirusak, seperti dipilok, candinya ada yang rubuh, dan menurutku 750 itu sepadan karena perawatan buat candi itu juga mahal. Ya mungkin sampai dimainin kayak gitu mungkin karena pemerintah agak jengkel lah sama masyarakat. Kenapa harus dirusakin? Kan itu kan. Oke, setuju nih dari penyampaian tadi. Jadi kalau kita wisata ke sana ya jangan dirusak ya guys. Kan itu juga aset dari negara kita ya. Jadi budaya itu ada di situ. Jadi tolong dijaga, jangan dirusak. Mungkin ini juga salah satu cara ya dari pemerintah buat menjaga kebudayaan yang ada di Candi Borobudur itu. Biar masyarakat jerah lah, jangan bisanya merusak. Iya, bolehlah kita belajar, boleh kita lihat-lihat, boleh kita kesana, tapi juga harus dijaga juga. Itu harta dari Indonesia juga. Oke, kita lanjut ke berita kedua nih. Ada dari tribunnews.com. Heboh bendera HTI berkibar pada deklarasi Anies Presiden. Inilah nama-nama yang terlibat dalam acara. Langsung saja lihat beritanya. Jadi ini ada majelis sang presiden nih namanya katanya. Itu mengibarkan bendera, tapi bendera ini tuh mirip sama HTI ya. Tapi ini mirip ya guys, bukan bendera HTI-nya. Jadi bendera ini tuh bersanding sama bendera Indonesia. Yang mendeklarasikan 2 poin. Itu yang poin pertama itu mendukung Anies sebagai Presiden RI 2024 sampai 2029, dan poin yang kedua mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan Gubernur DKI Jakarta itu, yaitu Pak Anies itu. Gimana nih menurut Mas Tommy? Aku agak ketawa sih dengar berita kayak gitu. Kan pemilu presiden kan ini kan masih lama nih, Ya, masih kan 2 tahun nih. nih. Dan belum tahu calonnya siapa aja. Kok ini malah udah dideklarasikan bahwasannya Anies nanti jadi presiden. Iya, ini tuh kalau ini membuat itu enggak sih, kayak ada akibatnya nih nanti, kayak merugiin orang lain nih, kayak Pak Anies ini sendiri nanti kan bingung nih, malah suruh mengklarifikasi dan lain-lain sebagainya nih. Jadi kalau menurut aku ya, ini kan masih tenang-tenang nih ya, jangan mendahulukan kayak kampanye gitu guys. Jadi ini berita penting sih buat belajar, nggak sepenuhnya itu berita itu bisa ditelaah dengan mentah-mentah gitu. Jadi menurutku nih buat mahasiswa khususnya nih, jangan denger dari omongan lah, dari omongan orang
hanya lihat sekilas soal berita ini. Cari infonya lebih lanjut lah, atau tanya ke orang yang lebih tahu. Kok bisa kayak gini tuh. Jadinya jadi kita kan udah mahasiswa. Kita bisa menilai lah mana yang baik, mana yang buruk. Terus setuju sih. Kita kan mahasiswa butuh klarifikasi dulu sebelum kita men-share sesuatu atau kita menerima berita seperti ini. Jadi janganlah ditelan mentah-mentah. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke berita ketiga nih. Ini berita tentang tempat yang sering didatengin mahasiswa nih. Apalagi kalau bukan kafe. Biasanya nih Mas Tommy kalau ke kafe itu ngapain sih? Kalau aku di kafe mah paling nugas. Nugasnya itu beli kopi 1, tapi di kafenya 5 jam lebih denger Nyari film. wifi gratisan gitu ya. Kan mahasiswa anak kos biasalah. Ini ada salah satu kafe di Jakarta Selatan nih yang lagi viral-viral gitu. Ada kasus yang ya kurang enak lah kalau di kafe itu. Ada berita dari Harian Aceh. Judulnya kasus LGBT di kafe Wow Jakarta Selatan. Polisi dalami pasal asusila. Jaksel dong. Ya toh Jaksel. Ini katanya nih udah 2 kali kasus ini. Iya. Dan ini tuh merugikan buat kafenya. Kasihan banget sih kalau harus tutup cuma gara-gara pelaku itulah. Itu padahal pelakunya tuh udah pas datang pertama tuh kayak gitu, tapi udah di sidang udah bikin pernyataan bahwa dia nggak akan melakukan itu, tapi kok malah berapa bulan kok gitu lagi. Wah, kasihan nih ya, soalnya kayak ini sengaja apa gitu ya buat jatuhin nama kafe nih gitu ya. Itu kemungkinan toh ya bisa buat jatuhin atau enggak ya apalah gitulah. Ya buat mahasiswa nih kalau ke kafe pilih-pilih deh mending. Yang ini lagi didalamin sih sama polisi dan katanya kafe ini juga udah tutup sementara buat pemeriksaan. Dan aku kasihan ke kafenya itu, yang punya kafe itu gak dapat penghasilan. Itu Ya, bener. Itu makanya gimana kok orang-orang kok pada jahat gitu, apa nggak mikirin. Iya sih, sekarang kayak gitu malah terang-terangan Ya. jadi bikin rugi orang deh. Oke, kita lanjut ke berita keempat. Ada berita dari suaramerdeka.com nih. Ada mahasiswa meninggal dunia di kamar kos Tembalang, Semarang. Tahu nggak ini beritanya, Mas? Itu kemarin aku pernah denger pernah denger sedikit. Dengar soal pria dan wanita masuk ke indikos lah daerah Semarang. Itu meninggal dan di tempat kejadian itu ditemukan alat kontrasepsi. Jadi saya tunggu saya. Ini ada kronologinya nih di sini. Jadi ini ada 2 mahasiswa nih temenan. Satu inisialnya GD sama MJA. Nah, yang temennya ini tiba-tiba tuh kejang-kejang gitu sendiri di dalam kamar kosnya. Nah, yang temennya itu manggil Pak Satpam lah. Tapi setelah kembali temennya udah nggak bernafas gitu. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi buat ditindak lanjut. Tapi kesimpulan polisi itu bukan karena itulah, tapi mengalami serangan jantung. Pernyataan itu diperkuat karena gitu. Pemeriksaan dokter juga. Terus kamu tahu nggak faktor penyebab serangan jantung itu kenapa? Apa tuh? Gak tahu sih. Itu faktornya rata-rata tuh karena sering begadang. Gitu. Ini ada nih, kemarin aku lihat berita nih, ada seorang mahasiswi nih, mahasiswi sering begadang itu kena stroke gara-gara begadang. Kita lihat aja langsung ke beritanya nih, videonya. Oh, yang ada di akun TikTok juga kan? Iya. Hah? Stroke? Kok bisa stroke padahal masih muda, masih baru 20 tahun? Kok bisa stroke? Jawabannya adalah begadang. Dulu aku tuh sering banget begadang, udah subuh tuh aku baru tidur. Atau bahkan besok siangnya aku baru tidur. Cuma karena merasa kalau malam tuh aku lebih produktif. Aku gitu terus semenjak mulai pandemi sampai 2021 kemarin.
dan akhirnya aku drop masuk ICU koma. Jadi buat kalian yang suka begadang, stop sampai sekarang, jangan sampai ngalamin kejadian kayak aku. Oke guys, itu tadi video dari berita mahasiswi yang sering begadang dan kena stroke. Dan saranku, jaga kesehatan, jangan sering-sering begadang lah. Ketika ada tugas langsung selesaiin aja. Jika badan capek ketika mengerjakan tugas itu langsung istirahat, jangan dipaksain, nanti sakit. Dan jangan lupa pola makannya dijaga. Ya jadi kalau buat yang begadang dan nggak ada tujuannya, begadang itu jangan dilakuin. Ingat kesehatan loh. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena minum obat itu tidak enak. Lebih baik makan yang enak seperti pizza, kan enak daripada minum obat. Oke, sekian dari kami. Bila ada tutur kata perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Sampai Jumpa di next episode. selanjutnya. See you. Bye.